Baik Bapak Ibu dimanapun engkau berada, biarkanlah saat ini menjadi waktu yang kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang kehilangan mata panggilan. Mata panggilan itu sesuatu yang penting. Mata panggilan itulah yang membuat seseorang tetap mengerjakan pelayanan, mengerjakan panggilan sampai garis akhir. Tetapi ketika seseorang kehilangan mata panggilan, maka orang itu tidak lagi melihat dengan jelas. Dia akan melihat dengan buram. Dia tidak lagi melihat apa yang Tuhan munculkan. Dia tidak lagi dapat melihat arahan yang Tuhan mau. Akibatnya apa? Akibatnya jemaat yang dilayani sama seperti sebuah kapal. Yang pertama, seperti tidak ada layarnya. Sehingga angin bertiup, layar itu tidak mampu menggunakan kekuatan angin. Sehingga layar itu tetap diam di tempat. Atau kapal itu akan tetap berada di tempat tanpa arah yang jelas. Kemanapun pergi, gak ada arahan dari Tuhan. Jadi terkatung-katung. Itu kenapa? Karena kehilangan mata panggilan. Kalau saya mengajak saudara membaca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21, apa yang dilakukan orang Filistin ketika mereka menangkap Simson? Mereka mencungkil kedua matanya. Itu yang membuat Simson kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Sekalipun kekuatannya besar, ketika dia pulih, tetapi matanya telah dicungkil. Pada saat itu, Simson harus butuh orang lain ketika dia ingin merobohkan tembok pada waktu itu, pilar-pilar yang ada di dekatnya, dia minta kepada anak pemandu jalannya dia, supaya dia diarahkan ke tempat pilar-pilar yang akan dia robohkan itu. Itu yang membuat Simson tidak dapat melihat lagi. Hari ini kan ada banyak hamba-hamba Tuhan seperti Simson yang matanya telah dicungkil kedua matanya. Tidak lagi mampu melihat dengan jelas. Semuanya buram. Semuanya dalam ketidakjelasan dan tidak mengerti arahan-arahan dari Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 11 ayat 1 dan 2, di ayat itu dituliskan ada seorang yang namanya Nahas. Waktu itu Nahas itu mengepung orang Yabes, dan pada waktu itu para pemimpin Yabes itu minta kepada Nahas supaya berdamai. Tapi apa yang dilakukan oleh Nahas? Nahas meminta satu syarat kepada para pemimpin Yabes, yaitu bahwa dia akan mencungkil setiap mata kanan orang-orang Yabes. Kenapa itu terjadi? Karena mata itu sesuatu yang penting. Ketika kita mengalami seperti Simson, kekuatan yang besar tanpa mata yang melihat jelas, itu akan membuat kekuatan yang besar itu tidak akan menghasilkan satu kegerakan yang besar. Yang ada adalah berjalan di tempat. Yang ada adalah mengalami ketidakjelasan dalam banyak hal. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan di dalam Amsal 1 ayat 22. Ayat ini mengatakan begini, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Satu pertanyaan yang harus direnungkan, berapa lama lagi? Artinya, ada orang-orang yang berada dalam satu kondisi, dan pertanyaan ini, berapa lama lagi kamu tinggal atau betah di satu kondisi itu? Kondisi seperti apa?
Di sini dituliskan kamu masih cinta kepada keadaanmu. Itu yang membuat pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang serius. Kamu masih mencintai keadaanmu. Cinta yang seperti apa? Mencintai keadaan apa? Itulah yang menjadi satu pertanyaan. Kalau hari ini ada orang-orang yang berada dalam kondisi terluka, pertanyaannya kamu masih mencintai keadaanmu yang terluka. Kalau ada orang yang berada dalam kemarahan, bahkan penuh dengan kemarahan, pertanyaannya adalah kamu masih mencintai keadaanmu yang penuh dengan kemarahan. Ada orang-orang yang penuh dengan iri hati, penuh dengan dosa. Pertanyaannya adalah kamu masih mencintai keadaanmu yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan dosa. Itu pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Supaya kita bisa mengikuti arahan Tuhan. Ketika mata kita, mata panggilan kita dicungkil, atau mata panggilan itu tidak kita punyai lagi, maka pertanyaan, berapa lama lagi kamu berada dalam kebutaan secara rohani? Berapa lama lagi kamu berada dalam kondisi yang compang-camping secara rohani? Berapa lama lagi kamu berada dalam kondisi yang tidak dalam kejelasan? Itu pertanyaan yang serius. Berapa lama lagi? Seharusnya kita bertanya, tidak Tuhan, aku tidak mau lama lagi. Berarti hari ini kita harus mengambil satu keputusan yang penting. Lalu dilanjutkan dalam firman Tuhan itu adalah pencemooh masih gemar kepada cemooh. Seorang pencemooh itu tidak lahir dalam kondisi satu malam. Seorang pencemooh tidak lahir dalam waktu yang singkat. Kalau saya perhatikan, seorang pencemooh itu dimulai dari kekecewaan. Mereka kecewa dalam banyak hal. Dia kecewa dalam hidupnya, dia kecewa dengan masa kecilnya, dia kecewa dengan keluarganya, dia kecewa dengan orang tuanya. Orang-orang seperti ini ketika masuk dalam gereja, kecenderungan hatinya yang mudah kecewa ini yang membuat dia akan muncul sebagai seorang pencemooh. Dari kecemoohan yang itu tidak akan terjadi dalam tiba-tiba. Juga tidak akan menjadi seorang pencemooh yang terang-terangan. Dia akan menjadi pencemooh yang ada di dalam hati saja. Dia mulai mengata-ngatai, dia mulai mencemooh, dia mulai mengkritik, tapi semuanya ada di dalam hati. Tidak pernah keluar dari mulutnya. Cuma hatinya bergemuruh dengan perkataan-perkataan yang mencemooh, yang mengkritik, yang protes sana, protes sini. Lambat laun si pencemooh ini akan berubah. Tidak lagi menjadi pencemooh yang diam-diam. Dia akan menjadi pencemooh yang terang-terangan. Lama-lama dia akan menjadi pengkritik dan akhirnya dia menjadi pemberontak. Pertanyaannya, berapa lama lagi pencemooh masih gemar dengan cemooh? Itu satu pertanyaan yang serius. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang suka dengan gosip. Ada yang suka mendengar kesalahan orang lain. Sibuk dengan dosa dan kesalahan orang lain. Itu pertanyaannya. Berapa lama lagi kamu sibuk dengan dosa orang lain? Berapa lama lagi kamu sibuk dengan kesalahan orang lain? Itulah yang dimaksud
Di dalam kitab Amsal ini, pencemooh masih gemar kepada cemooh. Selanjutnya, orang bebal benci kepada pengetahuan. Apa artinya? Dan pertanyaannya, berapa lama lagi kita membenci kepada pengetahuan? Harusnya kita suka dengan didikan, tapi orang bebal nggak suka didikan. Harusnya kita suka dengan nasihat, tapi orang bebal tidak suka dengan nasihat. Mereka terbiasa hidup liar, tidak dalam komunitas. Cepat berpindah-pindah dalam komunitas. Alasannya apa? Alasannya satu, tidak mau dengan didikan, tidak suka dengan nasihat. Orang-orang seperti ini wajib dipertanyakan, berapa lama lagi hidup tanpa berkomunitas yang benar? Berapa lama lagi tinggal sebagai orang bebal yang benci kepada pengetahuan? Berapa lama lagi? Saudara, di hari-hari terakhir ini, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengerikan. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang banyak di dalam gereja. Tahu banyak kebenaran, tahu banyak lagu gereja, tahu banyak perkataan-perkataan rohani, tahu banyak hamba-hamba Tuhan. Pertanyaannya yang gitu kadang-kadang gak diperlukan selama orang itu diam sebagai orang bebal, selama orang itu diam sebagai pencemooh. Saudara, seriuslah. Hari-hari ini pertanyaan Tuhan kepada kita, berapa lama lagi kamu mencintai keadaan kamu? Berapa lama lagi? Harusnya kita nggak seperti itu. Harusnya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan segala kekotoran, segala ketidakbenaran, segala ketidakberesan. Seharusnya kita bergerak naik di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang makin mengerti hidup di hadapan Tuhan. Di sisi lain, hari ini ada satu gelombang baru yang Tuhan munculkan. Orang-orang ini adalah seperti si bungsu yang pergi meninggalkan rumah. Sekarang mereka menjadi orang yang pulang, yang tadinya menolak didikan, sekarang mereka memberi diri untuk dididik. Yang tadinya menjauh, sekarang mereka menjadi orang yang mendekat kepada Tuhan. Yang tadinya mereka tidak dikasihi, sekarang mereka dikasihi. Kenapa? Karena seruan ilahi mereka dengar. Mereka mendengar dorongan ilahi dalam hatinya. Mereka bergerak seperti si bungsu, meninggalkan keliarannya dan berkata, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku akan pulang. Dan orang-orang ini sekarang pulang, masuk dalam rumahnya. Mereka menjadi umatnya. Yang tidak dicintai, sekarang dicintai. Yang bukan umatnya, sekarang menjadi umatnya. Gelombang ini makin lama makin membesar. Gelombang ini makin lama makin banyak. Gelombang ini, gelombang yang gak bisa dibantah, gak bisa dipadamkan, gak bisa dihentikan. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Tetapi dalam perumpamaan orang-orang berdalih, orang-orang undangan itu menolak dengan macam-macam alasan untuk tidak masuk dalam pesta. Lalu apa yang dilakukan oleh tuan rumah? Dia mengubah undangan yang tidak mau hadir menjadi orang-orang undangan dadakan. Undang semua masuk ke dalam rumahku. Tetapi ketika hamba-hambanya itu
datang, berkata bahwa undangan sudah datang, namun kelihatannya ruangan masih banyak yang kosong. Perintah daripada Tuhan itu, undanglah, paksalah mereka masuk. Kenapa? Karena rumahku harus penuh. Tetapi kita lihat orang-orang yang mencintai keadaannya. Si pencemooh masih suka dengan cemooh. Orang yang bebal lebih mencintai kebebalannya, bukan pengetahuan. Orang-orang seperti ini tidak akan dapat izin masuk lebih dalam. Mereka menjadi orang yang di luar, bukan orang yang di dalam. Bukan orang yang di depan, tapi orang yang di belakang. Karena itu pada hari-hari ini ada banyak yang terbalik. Yang dulunya mereka begitu luar biasa, mempunyai cinta mula-mula yang begitu bergelora, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Hari ini mereka adalah orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang di luar, orang-orang yang tidak masuk dalam barisan Tuhan. Masalah kehilangan mata panggilan adalah masalah yang serius. Setiap kali orang yang kehilangan mata panggilan adalah mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Apapun yang mereka lakukan dalam kebingungan. Tetapi orang yang berada dalam panggilan dengan mata panggilannya, dia akan mampu melihat jelas. Mampu melihat arahan Tuhan, mampu melihat Tuhan bergerak. Tuhan memberkati.